Sekolah Minggu GKI Yerusalem. Dan yang memimpin ibadah hari ini adalah Kak Yoska, Kak Kasmi, Kak Jopi. dan juga nanti yang membawakan firman Tuhan adalah Kak Tausa. Baik adik-adik yang semua ada di rumah, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu menyanyikan satu buah lagu berjudul Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah, dilanjutkan dengan Saya Bergirang. Semuanya bangkit berdiri ya. Berdiri ya. Daki, daki, daki gunung yang tinggi, turun, turun, turun.
Shalom adik-adik yang berada di rumah, bertemu lagi dengan Kakak Tosa. Oke, pada pagi hari ini Kakak Tosa yang akan menceritakan tentang cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab kita. Yuk, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita serahkan hati kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih karunia-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami, anak-anak-Mu, adik-adik kami semua dapat berkumpul walaupun melalui live streaming karena masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus selalu memberi kami kesehatan, kekuatan, semangat yang baru kepada kami, anak-anak-Mu, kepada adik-adik, dan kepada kakak-kakak sekolah minggu juga. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati agar kami dapat memahami isi firman yang akan kami bacakan. Dan juga Tuhan Yesus berkati hamba-Mu ini, Kakak Tosa, yang nantinya akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba agar apa yang hamba ajarkan, apa yang hamba ceritakan dapat menjadi berkat untuk adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tosa, kita harus mempersiapkan diri, menenangkan diri melalui sebuah pujian dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Oke adik-adik yang berada di rumah, sudah menyiapkan Alkitabnya atau belum? Belum? Oh sudah ya, oke. Kita siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya. Sudah siap semua? Kita buka Alkitabnya di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dengan perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Sekali lagi 1 Petrus pasal yang ke-5
ayat yang ke-7 dengan perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Oke, sudah dibuka semua Alkitabnya? Kalau sudah dapat ayatnya, katakan haleluya. Oke, good. Hebat. Kita sama-sama baca ya. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dengan perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayat yang ke-7 sama-sama kita bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Oke adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berhubungan nih sama cerita yang akan kakak Tosa ceritakan. Ada yang tahu nggak judul cerita kita pada hari ini apa? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, kakak kasih jawabannya. Judul cerita kita pada pagi hari ini adalah menyambut kedatangan juru selamat, ya, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, cerita ini nanti menceritakan tentang sepasang suami istri. Nah, ada yang tahu nggak suami istri ini bernama siapa? Oke, kakak kasih tahu deh. Kalau nggak ada yang tahu, namanya Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Nah, ada yang tahu nggak mereka dua ini siapa adik-adik? Nah, mereka dua ini adalah ayah dan ibu atau orang tuanya Yohanes Pembaptis. Nah, diceritakan ya adik-adik, mereka ini sudah sangat tua. Nah, dan mereka ini tidak memiliki anak ya adik-adik pada saat itu. Nah, walaupun demikian, walaupun mereka lama punya anaknya, walaupun mereka sudah tua, tetapi adik-adik, kakak salut sama Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini. Mengapa demikian? Karena mereka ini setia kepada Tuhan. Nah, mereka ini selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, dan juga melakukan suatu pekerjaan mereka dengan sukacita, dengan bersungguh-sungguh. Nah, mereka ini bekerja dengan tekun. Ya, adik-adik, mereka ini tidak malas ya adik-adik. Nah, hingga suatu ketika adik-adik, Bapak Zakaria ini sedang bekerja dan menjalankan tugasnya. Nah, tiba-tiba adik-adik, datanglah seorang malaikat menghampiri Bapak Zakaria. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, dengan Bapak Zakaria adik-adik, Bapak Zakaria sangat terkejut. Bapak Zakaria ini sangat terkejut adik-adik, dan dia sangat ketakutan. Nah, lalu malaikat ini berbicara kepada Bapak Zakaria, "Janganlah takut. Aku akan menyampaikan berita yang sangat menggembirakan untukmu dan istrimu Elizabeth. Nah, bahwa istrimu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan diberi nama Yohanes." Nah, ketika mendengarkannya, apa yang dikatakan Bapak Zakaria langsung terkejut. Dia tidak bisa berbicara apa-apa adik-adik. Dia menjadi bisu, dia menjadi diam karena dia terkejut. Nah, hingga Bapak Zakaria sangat terkejut dan dia merasa tidak percaya adik-adik. Nah, hingga suatu saat, istri Bapak Zakaria ini yaitu Ibu Elizabeth melahirkan seorang anak yang diberi nama Yohanes. Nah, ayo, sekarang kakak mau nanya nih, siapa di sini yang namanya Yohanes? Angkat tangannya. Wah, berarti hebat banget ya yang namanya Yohanes. Berarti yang bernama Yohanes itu adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Oke. Nah, hingga suatu saat ya adik-adik, Yohanes ini bertumbuh menjadi anak yang rajin,
anak yang pintar, anak yang taat. Dia ini sangat setia dan dia menuruti semua perintah Tuhan. Nah, dia ini sayang sama Tuhan dan dia melaksanakan semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yohanes. Nah, kehadiran Yohanes ini adik-adik di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah keluarga Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini membuat hidup orang tuanya, yaitu Bapak Zakaria dan Elizabeth tadi, menjadi semakin berbahagia dan sangat sejahtera dan semakin diberkati. Nah, oke. Sekian cerita dari Kakak Tosa. Pesan dari cerita ini adalah dari cerita ini adik-adik kita belajar dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Nah, mereka di sini seperti yang sudah kakak ceritakan tadi, mereka ini setia kepada Tuhan, mereka ini pantang menyerah, mereka ini dalam situasi apapun mereka ini selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu setia kepada Tuhan, dan mereka tidak pernah bersungut-sungut. Nah, jadi mereka ini selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi mereka ini selalu berdoa dan selalu yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk mereka, dan pasti Tuhan akan memberikan suatu hadiah yang indah untuk mereka. Apa tadi hadiahnya yang diberikan Tuhan? Yaitu di saat umur mereka yang tua dan mereka juga sudah lelah ya adik-adik. Nah, mereka diberi karunia oleh Tuhan Yesus. Nah, apa itu? Yaitu diberikan anak yang bernama Yohanes tadi. Nah, dari sini kita belajar ya adik-adik, untuk adik-adik semua yang berada di rumah, bukan untuk adik-adik juga, termasuk buat kakak juga nih, untuk jangan pantang menyerah, kita selalu percaya sama Tuhan, kita fokus sama Tuhan. Apapun yang kita inginkan, kita selalu berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan apa yang kita ingin, apa yang menjadi impian kita ceritakan sama Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, kuncinya adalah jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang selalu menepati janjinya ya adik-adik. Nah, jadi dia itu melihat Tuhan itu pasti melihat apa usaha adik-adik, apa usaha, apa kerja kerasnya adik-adik. Nah, Tuhan itu pasti tahu, dan Tuhan itu selalu ingin kita hidup setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau kita selalu berpegang kepada perintah Tuhan. Oke adik-adik, sekian cerita dari Kakak Tosa. Semoga cerita yang Kakak Tosa sampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua yang berada di rumah, yang menonton. Oke, ingat pesan tadi, jangan pantang menyerah dan jangan lupa selalu berserah dan berdoa kepada Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, sebelum kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita bersatu di dalam doa. Untuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapak atas penyertaan dalam hidup kami. Bapak, sebentar lagi kami akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, selagi kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi ya satu buah lagu dengan judul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
sudah waktunya kita berpisah dengan adik-adik semuanya di ibadah ini. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, kakak ajak adik-adik semuanya di rumah untuk kembali lagi menyanyikan satu buah persembahan pujian terakhir dengan judul Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bahkan. Ingat akan nama Yesus, Kau yang suka dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bahkan. Nah, kembali lagi adik-adik untuk bersama-sama menutup ibadah kita pada hari ini. Kakak Asmi mengajak adik-adik kembali untuk bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Berkati kehidupan kami sepanjang hari nafas harinya Tuhan Yesus. Bimbing dan berkati selalu kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, semoga virus corona ini cepat berakhir Tuhan Yesus, karena kami rindu bertemu teman-teman kami di rumah-Mu. Kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan, katakan amin. Ya adik-adik, Kak Yoska, Kak Kasmi, Kak Joki, dan juga Kak Tosa undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.